SMKN 5 Jember. Perkenalkan, ini murid saya Dimas. Dimas siapa lengkapnya? Nama saya Dimas Taufikur Rahman. Dimas Taufikur Rahman. Angkatan 2016. 2016. Oke. Dimas ini kenapa saya ajak bervlog bareng, bervideo bareng, ialah karena dia ini memulai usahanya sendiri, entrepreneur ya. Dia salah satu pelopor entrepreneur di SMKN 5 Jember. Ada sebelumnya kakak tingkatnya juga masih berjalan atas nama Ivan. Nah, ini angkatan keduanya, salah satu pelopornya Dimas. Oke, Dimas, bagaimana sih awal kamu ingin memulai usaha sendiri? Jangan jelaskan. Jadi awal baru lulus itu saya kerja dulu di Pasuruan selama 1 tahun. Kemudian saya resign. Nah, niat saya resign itu untuk membuka usaha sendiri di rumah, yaitu pembibitan ikan lele. Pembibitan ikan lele. Nah, kenapa ini kok milih pembibitan? Kenapa bukan pembesaran atau pendederan? Jadi kenapa alasan saya untuk memilih pemijahan atau pembibitan ikan lele? Karena dari segi keuntungan itu lebih menjamin ketimbang di proses pembesaran. Artinya mungkin dari jumlah pakan ya yang lebih sedikit ya, jumlah pakan yang lebih sedikit. Kemudian kira-kira waktu pada saat mulai pasti kan ada banyak kendala. Coba ceritakan kendalanya apa sih saat memulai usaha sendiri? Mungkin pertama itu pemasaran yang pasti. Oke, pemasaran. Iya. Kenapa itu pemasarannya? Nggak ada pasar atau bagaimana? Atau kurang jumlahnya sehingga belum bisa masuk ke pasar besar atau bagaimana? Jadi untuk pemasaran itu kendalanya lebih ke channel keluarnya ikan. Jadi masih belum banyak yang mengetahui kalau saya menyediakan bibit ikan lele. Belum ada yang mengetahui. Nah, dari kendala seperti itu bagaimana Dimas menyelesaikannya? Jadi, problem tersebut. Untuk menangani problem tersebut, saya sering main-main ke petani lain untuk mencari pasar pembibitan. Jadi dari petani, pernah nggak nyoba seperti Dimas kan masih sangat muda ya. Umur berapa sekarang Dimas? 22. Nah, masih umur 22. Biasanya kan anak-anak umur 20 ke atas, 17 tahun ke atas lah, mereka sudah main Instagram, sudah main Facebook. Apakah sudah pernah memulai siaran? Saya lagi ada menyediakan benih ikan loh gitu. Dimas pernah nggak nyoba ke sana? Jadi selama saya membuka usaha, saya masih belum mengekspos kegiatan saya selama berusaha pembibitan lele. Alasannya karena takut produksinya belum bisa memenuhi pasar. Oke, berarti benihnya ada. Iya. Tapi takut belum bisa memenuhi keinginan pasar gitu ya. Iya. Oke, jadi bisa diangkat dulu teleponnya. Bentar ya, kita ini dulu. Jadi kendala Dimas saat ini ialah jumlah benihnya, takut belum memenuhi pasar sehingga Dimas belum berani untuk menyampaikan ke khalayak umum lewat Instagram, Facebook maupun WA. Jadi gimana ya kira-kira solusi apa yang bisa kita bantu sebagai guru, pengajar atau sebagai tutor? Nah, karena kan
kurikulum 2013 ini atau kurikulum terbaru Pak Nadiem Makarim ini kan, guru tidak boleh menjadi pusat belajar, tapi pusat belajar ialah berada pada siswa. Sehingga bagaimana siswa itu mendapat masalah, kemudian bagaimana menyelesaikannya. Nah, oke. Jadi coba kita sambil tunggu Dimas telepon, kira-kira bagaimana ya solusi yang bisa Bapak Ibu guru sampaikan. Yuk bisa tulis di komen di YouTube, gitu ya. Oke. Akan bagaimana Dimas? Artinya kan kalau jumlah benih kurang, Dimas belum bisa memasuki pasar yang lebih besar. Solusi yang Dimas harapkan bagaimana? Bantuan apa yang Dimas harapkan? Itu aja. Bantuan apa sih? Saya butuh bantuan ini, gitu. Coba kira-kira sebagai entrepreneur yang sudah memasuki dunia entrepreneur berapa tahun? Jalan 3 tahun. Jalan 3 tahun. Sudah lumayan sekali jalan 3 tahun dengan omset? Rata-rata itu per siklus 5 juta. Nah, 5 juta. Satu siklus berapa bulan? 1,5 bulan. 1 bulan setengah. 2 bulan. Sampai 2 bulan. Kalah kayaknya PNS ya. PNS kalah kayaknya. Jadi kira-kira gimana? Dari uang 5 juta saya sebagai tutor atau sebagai gurunya menganggap kurang 5 juta ini, karena sebenarnya bisa lebih besar, 10 juta, 15 juta apabila bisa memasuki pasar yang lebih besar. Kenapa tidak? Kira-kira solusi apa sih yang dibutuhkan Dimas? Mungkin kalau saya pribadi itu nggak membutuhkan produksi yang banyak itu, tapi dari strategi saya itu bisa memproduksi secara kontinu setiap bulan, setiap siklusnya. Setiap bulan, setiap siklus. Iya. Jadi uang 5 juta cukup gitu ya menurut Dimas ya? Iya, untuk sementara ini cukup lah. Sementara ini cukup karena masih muda, mungkin takut ya. Tapi kalau menurut saya, gimana kalau bagaimana ini saran. Bagaimana kalau Dimas mengikuti suatu kelompok tani? Ya, suatu kelompok tani. Kemudian setiap bulan, setiap hari bahkan Dimas bisa memproduksi lebih dari 10.000, 20.000. Bagaimana caranya? Dengan kolam teman-teman di petani ikan tersebut. Jadi ke pasar besar itu bisa kita masuki dengan kolam teman kita, kolam satu klub petani ikan lele di daerah Dimas. Mungkin bisa seperti itu ya, atau mungkin bisa dengan cara lain, mungkin bisa diberi saran di kolom komentar teman-teman nanti. Tuh. Jadi kita kembali lagi, omsetnya 5 juta teman-teman, 1,5 bulan. Nah, sedangkan gaji PNS mungkin berkisar 3 juta ya, 3 juta, dia 5 juta 1,5 bulan ya, lumayan lah ya, sudah hampir sama dengan PNS. Kemudian Dimas sudah mulai kuliah ini ya, Ibu dengar ya. Nah, dengan uang tersebut Dimas bisa kuliah. Iya. Nah, jadi bisa membiayai kuliah sendiri. Nah, ini kan sangat membanggakan sekali. Bisa untuk biaya kuliah sendiri. Nah, kuliah di mana Dimas? Di universitas terbuka. Universitas terbuka. Kenapa kok milih universitas terbuka sih, Ding? Kenapa nggak milih Brawijaya atau UI? UI nggak ada, Ding. Undip, Uner gitu. Kenapa kok milih universitas terbuka? Jadi alasan pertama untuk masuk di universitas terbuka yaitu kita bisa sambil kerja, sambil usaha. Ya. Jadi kuliahnya itu kita sistem online dari rumah. Oke. Sistem online dari rumah kan. Jadi adik-adik, ini ada salah satu pilihan, usaha jalan, kuliah jalan. Minimal dia berhenti dulu 3 tahun ya, berhenti 2 tahun. Berhenti 2 tahun, dia memulai usaha, kemudian dia bisa membiayai kuliahnya sendiri, memilih UT. Iya. Sangat membanggakan sekali. Saya saja gurunya dulu masih minta uang ke orang tuanya. Nah, ini dari usahanya sendiri gitu ya.
Ini juga ada info sebenarnya, tapi mungkin buat adik tingkatnya. Ini ada Universitas Pajajaran. Dia ini di 6 bulan di Universitas Pajajaran. Kemudian 3,5 tahunnya dia di subkampusnya SMK 5 Jember. Kenapa kok seperti itu? Ini bisa dijadikan alasan tadi, dijadikan alasan agar usahanya tetap berjalan. Jadi uang yang 5 juta itu tidak hilang begitu saja karena kita kuliah, malah kuliah itu menyokong. Nah, ini ada di Universitas Pajajaran. Teman-teman atau adik-adik yang ingin kuliah sambil bekerja, tidak menghalangi pemasukannya, bisa menggunakan itu tadi, sistem itu tadi di Universitas Pajajaran D4. Ya, bisa dicoba. D4. Ya, lumayan lah, D4 kan setara S1. Dan Universitas Pajajaran tahu sendiri ya, predikatnya seperti apa Unpad itu. Ya, jadi sudah ada beberapa menteri yang lulus dari sana, ada beberapa petinggi yang lulus dari sana. Wah, itu peluang yang bagus. Kalau Dimas dilanjutkan dulu putihnya. Mungkin itu. Kalau sekarang untuk terakhir, kira-kira saran Dimas kepada adik tingkat bagaimana sekolahnya biar seperti Dimas, bagaimana wes saran apapun wes buat adik tingkatnya biar seperti Dimas lah, bisa usaha sendiri. Sarannya apa? Contohnya misal kalau Dimas dulu, kalau bisa saya ceritakan dulu waktu sekolah tidak bisa diam bapak ibu guru. Jadi dia tuh tanya terus, sedetail apapun ditanyakan. Nah sekarang dia sudah entrepreneur, saya yang tanya sampai detail. Dia sampai bosan, kok tanya ilmu terus ibu. Ini buat menggali kemampuan Dimas. Nah, kalau Dimas sendiri bagaimana? Dulu waktu sekolah bagaimana? Kalau dulu itu saya lebih memilih aktif untuk dalam pembelajaran di kelas. Ya mungkin itu. Aktif belajar di kelas, ya banyak terus dia tanya tanpa berhenti. Jadi gurunya sampai apa ya jawabannya ya, saking banyaknya. Dan dipaksa, Bu ini kalau kolam nggak ada ikannya, ini namanya bukan perikanan, ini kolam tuh harus ada ikannya Bu, harus ada gitu ya. Jadi guru berusaha untuk semaksimal mungkin meningkatkan kemampuan siswa dengan praktek ya, karena kita bukan sastra ikan ya, karena kita orang perikanan ya memang harus praktek. Contohnya saya tadi sudah menyampaikan di video di awal, saya budidaya menggunakan bak. Karena apa? Rumahnya belum segede Dimas, masih pakai bak gitu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Dimas atas kehadirannya di rumah saya yang masih sangat berantakan dan ini masih ada banyak kertas dan sebagainya, masih baru bangun rumah. Tuh, terima kasih Dimas. Mohon maaf apabila saya ada salah kata, salah apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.